Halo guys, bertemu lagi dalam channel 1000 Charter Holder. Kali ini kita akan khusus membahas mengenai set table ya. Di sini aplikasinya banyak ditemukan di chapter 9 ya, seksi kuantitatif ya, Common Probability Distribution. Oke, kita lihat saja. Nah, di sini ada contoh end of chapter seperti biasa, nomor 18 dan nomor 19. Tapi sebelum kita membahas mengenai soal ini, kita akan lihat sebentar. Nah, ini dia set table. Jadi yang diberikan di soal ini memang sampel ya, tidak semuanya. Nah, kalau di sini mungkin lebih banyak lagi. Nah, yang penting itu sebenarnya adalah di gambarnya ini. Anda lihat di sini arsirannya cukup banyak ya di sini ya. Kemudian Anda bandingkan dengan set table yang satu lagi. Nah, di sini set table-nya lebih dikit. Mengenai bagaimana perbedaan penggunaannya nanti kita lihat ya di contoh soal. Nah, satu hal yang sebelum kita mulai adalah bahwa nilai dari keseluruhan ini adalah 1 ya. Begitu pula di sini nilainya 1. Oke. Nah, ini adalah contoh print screen dari YouTube di mana seseorang mengerjakan menggunakan Casio 991 IS. Sayangnya untuk ujian CFA tidak diperbolehkan menggunakan kalkulator selain Texas BA2 Plus dan Hewlett Packard, sehingga kalkulator Casio ini tidak diperbolehkan karena yang diperbolehkan hanya 2 tadi ya. Nah, di kedua tadi itu tidak memiliki fungsi untuk langsung mengeluarkan fungsi normal dari set table itu, sehingga Anda dibutuhkan skill untuk membaca set table. Oke, kita mulai saja ya. Contoh pertamanya adalah P set kurang dari 1,2 ya. Sekarang kita lihat yang table yang pertama. Kita lihat di sini, oke, arahnya sudah benar bahwa ini kurang dari 1,2 misalnya. Kita cari yang paling di sini terlihat 1,2, belakangnya ekornya 0, sehingga kita ketemu 0,8849. Kita lihat jawabannya sama persis dengan kalkulator ya. Kemudian bagaimana dengan set kurang dari 1,2? Nah, kalau memang di ujian diberikan komplementari kumulatif, Anda bisa melihat di sini, di sisi sini aja negatif. Anda bisa lihat juga angka di sini tuh negatif. Jadi kalau misalnya diberikan tabel ini, Anda tentu saja dengan cepat bisa langsung menggunakan ini kan, kurang dari negatif 1,2, dan hasilnya adalah 0,1151 ya. Anda bisa lihat di sini ya, masalah pembulatan aja. Oke. Nah, kemudian selanjutnya adalah antara ya, diberikan antara. Jadi antara 0, antara set, dan antara 1,2. Nah, jadi kita harus mulai dulu lebih kecil dari 1,2 ya. Berarti seperti yang tadi, ini kan 0,8849. Oke. Kemudian masalahnya itu dia dibatasin 0. Di sini ada 0 nih. Sehingga kita lihat di sini 0 itu adalah 0,5. Kalau digambar itu seolah-olah seperti begini saja, antara 0 dan antara 1,2, sehingga ini saja yang dimau. Sehingga untuk mengerjakannya harus 0,8849 tadi dikurang dengan 0,5 dari sini ya, sehingga dapat 0,3849. Kita bisa lihat di sini sama seperti jawabannya ya. Nah, kemudian di sini ditanyakan lagi adalah lebih dari 1,2. Oke. Sekarang dia lebih dari 1,2 ya. Bagaimana cara kita menggunakan untuk 1,2 ini? Kita
pertama kita harus ingat bahwa keseluruhan dari nilai ini yang seperti tadi saya bilang adalah 1. Jadi yang perlu kita adalah mencari nilai dari yang 1,2 ini, yang kurang dari ini, tapi kemudian kita kurangi dengan 1, sehingga jawabannya adalah 1 kurang 0,8849. Kita pergi ke kalkulator, 1 kurang 0,8849 dapat 0,1151. Kita bisa lihat di sini kuncinya sama ya kan. Nah, Anda bisa lihat juga bahwa kalau Anda mengerjakan yang soal nomor 2 tadi, tapi Anda tidak memiliki tabel komplement itu yang negatif, ini ya, berarti yang Anda bisa lakukan adalah Anda merubah tandanya dengan cara Anda kalikan, seolah-olah Anda kalikan dengan -1, sehingga ini akan berubah menjadi set lebih dari 1,2. Anda bisa lihat bahwa hasilnya sama, dan Anda bisa kerjakan dengan cara yang tadi, dikurangkan dengan 1 ya. Oke, sekarang karena kita sudah terbiasa dengan latihan soal tadi, bagaimana kalau kita pergi ke soal CV nomor 18 ya. Di sini dia menanyakan, dia memberikan portofolio dengan expected mean return 8% dan standar deviasi 14%. Berapakah probability antara ya 8 dan 11? Oke, coba kita kerjakan yang sisi atas dulu ya. Rumusnya kan ini ya, X min mu rata-rata dibagi standard deviation. Kalau untuk 11 dia adalah 11% kurang 8% dibagi dengan standard deviation 11%. Oke, bagi 14 dapat 0,2143 ya. Oke, di sini kita lihat di tabel, kita lihat 0,2143, 0,21, ini 0,2, ini 0,1 ya, berarti di sini ya 0,5832. Oke, berarti batas atasnya adalah 0,5832. Sekarang bagaimana dengan yang sisi bawahnya yang 8 ini? Itu seperti kita tahu dia pasti hasilnya 0 ya, 0 kan. Jadi yang tadi itu harus dikurangi dengan 0,5. Jadi 0,5832 itu harus dikurangi dengan 0,5, sehingga hasilnya adalah ini ya, atau kalau dalam persentase 8,32. Jawabannya A. Oke, untuk yang 18. Nah, bagaimana dengan nomor 19? Portofolio dengan expected return 7%, standar deviasi 13%, dengan minimal annual return target 4%, ya kan? Probability that portfolio return will fail to meet the target. Oke. Jadi targetnya kan 4% ya, expected returnnya 7%, dan dibagi standar deviasi ya, 4 kurang 7 bagi 13, 4 kurang 7 bagi 13, negatif 0,231 ya, negatif 0,231 ya kan. Nah, sekarang kita anggap aja kita menggunakan tabel yang ini ya, kita tidak melihat jadi yang ditanyakan sekarang adalah fail. Kalau fail berarti kan kurang ya, kurang dari ya, negatif 0,231 ya kan. Nah, sekarang boleh nggak ini kalau saya kalikan 1 ya, saya kalikan 1 ya, jadi berubah ya sebenarnya. P set lebih dari, jadi lebih dari 0,231. Oke. Nah, masalahnya adalah di sini
karena di sini saya tidak tahu gambarnya apa, tapi saya asumsikan gambarnya ini harusnya sama ya dengan seperti ini ya. Untuk tabel ini gambarnya seperti ini. Oke, jadi kita lihat bahwa set yang karena yang ditanyakan lebih dari 0,23, anggaplah kita menggunakan yang lebih kecil dulu ya. Di sini kita dapat 0,5910, tapi karena yang kita cari adalah lebih besar, sementara ini tabelnya kurang dari, karena tabelnya kurang dari, maka kita harus kurangkan dengan di depannya kita kurangkan dengan 1 dikurang 0,5910. Kita bagi 1 kurang 0,519 dapat 0,48. Oke, 0,41, sorry. Jadi jawabannya adalah B. Sekian ya, tidak terlalu susah ya. Nanti di video-video berikutnya kita bahas untuk tabel-tabel yang lainnya lagi. Terima kasih.